yang di bagian surat lamaran. Nah, sekarang kita pastikan kembali bahwa untuk seluruh berkas ini sudah sesuai ya. Kemudian gelar depan kita ini kita klik checklist, kemudian nama sesuai dengan ijazah apakah udah benar, kita klik checklist. Kemudian setelah kita checklist maka klik tombol akhir pendaftaran, ini akan bisa aktif ya. Tahap terakhir pendaftaran P3K Guru tahun 2023 adalah pada halaman resume. Itu merupakan tab ke-6 pendaftaran di sscasnbkn.go.id. Nah, di sini nanti setelah kita melakukan resume, maka tampilan yang setelah kita resume adalah akan berubah menjadi yang seperti ini. Pada video ini kita akan bersama-sama yaitu secara live ya untuk melakukan resume pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, kira-kira apa saja yang wajib kita lakukan pada tahap resume ini supaya nanti kita bisa lulus seleksi administrasi P3K 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk langkah terakhir ketika melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023 ini tentunya akan sama dengan pendaftaran CPNS, P3K Teknis maupun juga P3K Kesehatan. Nah, di sini kita nanti sebagai penanda penentu semacam portal bahwa kita sudah melakukan pendaftaran, nanti akan ditandai ketika kita sudah masuk di halaman resume. Pada saat halaman resume di sini nanti kita wajib untuk melakukan mengakhiri pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ya. Nah, pada halaman resume di sini nanti apa saja yang wajib kita lakukan? Tentu saja di sini sesuai dengan yang di atas ini teman-teman, yaitu kita di bagian halaman resume ini diminta untuk mengecek kembali data-data dan juga formasi yang dilamar. Kemudian kita nanti akan mengakhiri pendaftaran. Nah, di sini ada perhatian yang perlu kita cermati ya, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat Anda mengakhiri pendaftaran. Nah, jadi sangat jelas bahwa di bagian resume di sini nanti kita diminta untuk melakukan pengecekan ulang kembali seluruh data isian maupun juga berkas-berkas yang kita upload teman-teman. Pada halaman resume ini kita pastikan kembali semua data isian dan juga berkas-berkas yang kita upload. Dikarenakan kalau misalkan kita ini sudah mengakhiri pendaftaran, maka kita nanti nggak akan bisa mengubahnya kembali. Nah, misalkan adalah contohnya seperti ini, yaitu di bagian jenis seleksi ya. Nah, di sini nanti kita akan kembali satu persatu teman, yaitu kita cek kembali data satu persatu, yaitu di bagian pertama biodata, dicek kembali semua datanya, dipastikan itu semua data kita, dan juga dipastikan semua data yang kita masukkan ini sesuai dengan data diri kita yang terbaru ya. Kemudian di bagian memilih jenis seleksi, kita pastikan ini kita memilih jenis seleksi yaitu P3K Guru. Kemudian di bagian formasi kita pastikan ini kita memilih formasi sesuai dengan arahan nilai-nilai ijazah kita. Kemudian di bagian riwayat kita pastikan kembali seluruh riwayat sudah kita isikan ya sesuai dengan realita kita masing-masing. Kemudian juga di bagian unggah dokumen nanti kita akan memastikan kembali seluruh dokumen kita apakah sudah berhasil terunggah ataukah belum. Setelah itu nanti kita checklist di bagian resume. Nah, misalkan seperti ini. Nah, inilah untuk jenis seleksi. Kita memilih P3K Guru. Apakah benar? Kita klik checklist ya. Kemudian nama instansi, apakah kita di pemerintah kabupaten kita ini? Kita klik checklist. Kemudian di bagian gelar depan, apakah kita nggak punya gelar depan? Ini kita checklist di sini. Kemudian nama sesuai ijazah, apakah udah benar ini? Kita checklist. Kemudian untuk nama di bagian nick ya, nick, kemudian nama inputan dan lain sebagainya. Kemudian gelar belakang ijazah, apakah benar yang ini? Kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah, apakah dengan ini? Nah, di sini kita cek kembali saja dulu sebelum kita checklist ini satu persatu. Nah, di sini kita kembali dimulai dari yang pertama, kita kembali ke bagian biodata untuk mengecek kembali seluruh isian biodata kita. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama, yaitu dari pengisian tab biodata. Kita pastikan seluruh pengisian biodata ini sesuai dengan data diri kita dan juga yang terbaru ya. Nah, yang pertama ini kita pastikan nama sesuai dengan ijazah. Apakah inilah nama kita? Kemudian di sini nama inputan pembuatan akun. Kalau misalkan nama pembuatan akun ini ada kesalahan, tentunya kita sudah nggak bisa ya untuk mengubah nama inputan pembuatan akun.
Kalau misalkan nama sesuai gelar ijazah, di sini kita masih bisa edit karena di sini nggak ada fitur blurnya. Kemudian gelar depan ijazah, apakah teman-teman punya gelar ataukah tidak? Tentunya kalau gelar depan itu adalah gelar yang diberikan di depan nama kita, entah itu dokter, doktor, profesor, insinyur, atau mungkin yang lainnya. Kalau kita nggak punya, ya ini kita beri tanda strip saja ya. Kemudian nama gelar belakang kita di ijazah itu apakah benar? Kita pastikan kembali sesuai dengan yang tertera pada ijazah kita masing-masing. Kemudian untuk tempat lahir ijazah, apakah ini sudah benar tempat lahir yang ada di ijazah kita bertempatkan lahirnya di mana? Tentunya yang tertulis di ijazah ya, bukan tempat di mana ijazah itu dikeluarkan. Nah, kemudian tanggal lahirnya ini juga. Kemudian tempat lahir sesuai KTP, ini adalah yang di bawah ini mengacu pada pembuatan akun SSC ASN ya. Kemudian email, kita pastikan email kita inilah email yang aktif, artinya email yang masih bisa dihubungi sampai nanti proses seleksi selesai, teman-teman. Kemudian jenis kelamin kita pastikan kembali jenis kelamin kita, kemudian alamat pada KTP, kemudian sedang mengikuti program beasiswa atau enggaknya. Kemudian kita pilih disabilitas ataukah enggak. Nah, ini kita pastikan untuk yang atas. Nah, sekarang kita scroll ke yang bawah, teman-teman. Berikutnya di bagian bawah ini kita pastikan kembali yaitu kelengkapan data kita. Untuk negara domisili kita, ini kita pastikan kembali, kemudian alamat domisili, kemudian kabupaten kota domisili tentunya akan didapatkan setelah kita memfilter ya. Setelah ini difilter setelah kita memilih provinsi kita. Kemudian kita pastikan cek kembali agama, kemudian tinggi badan, kemudian nomor telepon, nomor ponsel, ini pastikan nomor telepon dan ponsel yang masih bisa dihubungi. Kemudian terkait tentang tanda tangan, nah di sini tanda tangan setelah kita tanda tangan dan klik selanjutnya, maka otomatis tanda tangan ini akan berubah ke bagian paling kanan ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah kembali tanda tangan, kalian tinggal klik saja di clear ini, maka yang di sini akan hilang dan nanti teman-teman bisa melakukan tanda tangan ulang ya di sini. Setelah kita pastikan pada menu tab pertama yaitu bagian biodata ini sudah clear, sudah fix, maka kita scroll ke bawah. Jadi pada fitur pengecekan ulang kembali resume inilah yang wajib kita lakukan. Kemudian setelah kita pastikan semua data kita sudah benar, maka di sini kita bisa masukkan kode CAPTCHA sesuai yang tertera pada layar di bawah ini. Nah, tentunya nanti masing-masing akun ini akan berbeda antara kode CAPTCHA 1 dengan kode CAPTCHA yang lainnya. Setelah kita pastikan masukkan kode CAPTCHA dengan benar, maka di sini kita bisa klik selanjutnya ya. Dan setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan dibawa menuju ke tab yang kedua. Di tab yang kedua ini kita akan dibawa menuju ke jenis seleksi. Di sini kita pastikan untuk jenis seleksi yang kita pilih ini adalah P3K Guru. Meskipun di sini ada berbagai macam pilihan, maka karena kita itu mendaftar P3K Guru ya kita pilih yang P3K Guru. Maka nanti otomatis dari data dapodik kita ini akan terbaca bahwa kita ini masuk ke dalam status prioritas yang keberapa. Apakah prioritas yang guru lulus passing grade ataukah kita masuk pada THK 2, guru non ASN ataukah nanti pelamar umum ya. Nah, di sini akan terbaca secara otomatis dari data dapodik kita. Kemudian kita pastikan untuk yang ini kita nggak bisa edit ya. Nah, ini teman. Jadi dari ijazah saya yang seperti ini, maka saya linear untuk mengisi jabatan yang di sini. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa melanjutkan, ini kita klik di sini yaitu pilih pendidikan. Kita pastikan pendidikan yang kita pilih ini yang sesuai ya, teman, dengan ijazah yang kita miliki. Kalau misalkan saya S1 ya pilih S1, kalau misalkan D4 ya D4. Karena saya S1, saya pilih saja yang S1. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya setelah kita memilih jenis pendidikan, maka berikutnya untuk maju ke tab yang ketiga ini bisa klik di sini ya, yaitu selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman yang ketiga yaitu formasi. Pada bagian ini kita akan mendaftar formasi. Kita pastikan kita itu sudah mendaftarkan formasi yang ada di sini ya. Nah, kemudian di sini untuk jenis seleksi ini sudah terpilih dari di tab yang kedua jenis seleksi yaitu P3K Guru. Kemudian instansi ini berdasarkan dari data dapodik kita itu berada di kabupaten, provinsi atau kota madya yang mana. Kemudian terkait tentang formasi yang dulunya umum yang teman-teman ini sangat cemaskan, apakah saya ini kan prioritas, mengapa kok jadi umum. Nah, sekarang ini fitur tersebut yang tulisan umum itu sudah dihilangkan dari SSCASN. Itu mungkin sebagai salah satu upaya untuk teman-teman itu supaya nggak resah ya. Kemudian jenis pendidikan ini sudah terkunci. Kemudian jabatan ini adalah jabatan yang kita lamar. Dikarenakan di sini kalau misalkan kita klik sini ya, jabatan tentunya di sini akan diarahkan menuju jabatan yang linear dengan pendidikan yang kita miliki ya. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah sama halnya dengan lokasi penempatan, dikarenakan untuk di tahun 2023 ini seluruh formasi berada pada dinas pendidikan, maka di sini ya kita dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mana gitu kan. Jadi nggak ada di sekolah A, sekolah B dan seterusnya.
Dan itulah yang kita tuliskan, yaitu untuk formasi penempatan ketika di surat lamaran. Kemudian lokasi ujian tentunya kalau misalkan kita di dalam negeri, kita pilih dalam negeri, kemudian kita milih lokasi tes. Ini adalah berada di lokasi BKN terdekat. Namun informasi terbaru, meskipun kita milih lokasi, kalau di saya itu di Kota Madia ya, namun nanti penyelenggaraannya itu tetap berada di kabupaten masing-masing, meskipun nanti penyelenggaranya itu adalah dari BKN. Kemudian untuk nomor ijazah kita pastikan kembali disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki, termasuk juga tahun lulus, kemudian tanggal ijazah. Terkait tentang penulisan nama perguruan tinggi atau sekolah, ini memang tidak bisa autocomplete, jadi kita bisa tuliskan secara manual ya. Karena di sini nggak autocomplete, jadi untuk nama PT atau sekolah ini kita bisa tuliskan secara manual. Kemudian kita scroll ke bawah. Setelah kita memastikan pada tab mendaftar formasi sudah benar semua sesuai dengan data kita dan keinginan kita, maka berikutnya di sini kita masukkan kembali kode CAPTCHA supaya nanti kita bisa maju ke langkah yang keempat ya, tab keempat. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan yang muncul pada layar monitor masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa klik selanjutnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju tab yang kelima ya, kelima 1, 2, 3, 4 teman-teman. Masuk ke tab yang keempat, yaitu di bagian riwayat. Pada bagian riwayat ini kita juga sama, yaitu melakukan pengecekan kembali. Kita pastikan sudah mengisi deskripsi diri. Tentunya deskripsi diri sesuai dengan data dan juga realitas kita masing-masing. Artinya satu orang dengan yang lain tentunya nggak akan bisa disamakan ya. Kita isikan deskripsi diri, kemudian kita mengisikan riwayat pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan yang terakhir ya. Kalau saya ini SD, kemudian SMP, kemudian SMA dan juga sarjana. Setelah itu di sini kita bisa scroll ke bawah pada bagian riwayat kerja kita masing-masing. Selanjutnya pada bagian riwayat kerja, teman-teman bisa mengecek kembali, yaitu misalkan saya di sini pernah bekerja di dua sekolah ya. Sebelumnya ini saya bekerja di SMP, kemudian saya berpindah ke SD. Nah, kita cek kembali sesuai dengan data dan SK kita, yaitu di SMP tersebut kita jabatan sebagai apa, kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan. Ini kita mengacunya pada SK yang diberikan oleh yayasan ataupun juga kepala sekolah. Kemudian terkait pengalaman kerja yang diupload, ini informasi terbaru. Ini kemarin pertama-tama itu kan yang diupload itu adalah SK pengalaman kerja ya. Kemudian berubah lagi kemarin itu adalah menjadi bukti kerja atau kontrak ya, kontrak perjanjian kerja. Kemudian hari ini berganti lagi, yaitu ada 3 opsi, yaitu ada perjanjian kerja, kontrak ataupun juga perjanjian kerja. Nah, kemudian kalian misalkan ingin mengubah ya, ingin menyesuaikan kembali dengan data yang mungkin ada pembaruan, kalian bisa klik di sini ada tombol ubah, bisa diubah. Kalau misalkan ini dihapus ya, kalian bisa klik di sini ya untuk tombol dihapus. Kemudian riwayat organisasi kita masukkan, yaitu organisasi apa yang pernah kita ikuti atau yang sedang kita ikuti, dan tentunya organisasi itu yang ada kaitannya dengan pendidikan sesuai dengan jabatan yang kita lamar ya. Di sini kita pilih yaitu jabatan kita sebagai apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian tempat di mana, pembina organisasi di mana. Kemudian kalau misalkan kita ingin ubah atau edit, ini kita bisa klik di bagian ubah. Kalau misalkan kita hapus ya kita bisa hapus. Terkait tentang riwayat kursus ataupun juga pelatihan, ini kita bisa tambahkan kalau misalkan kita memiliki. Kalau misalkan nggak memiliki ya ini kita bisa skip. Termasuk juga untuk riwayat penulisan karya ilmiah juga demikian. Kalau misalkan kita itu punya karya ilmiah, ini kita bisa isikan judulnya apa, tahunnya berapa, linknya apa, kemudian ISBN atau ISSN-nya ini berapa. Setelah itu nanti kita bisa klik simpan. Setelah kita pastikan di bagian riwayat ini sudah kelar, ini kita bisa scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah untuk maju ke tab berikutnya. Di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu klik selanjutnya teman-teman. Kemudian kita akan diarahkan menuju tab yang berikutnya, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, tab yang kelima ya, yaitu unggah dokumen. Pada bagian unggah dokumen ini yang perlu kita cek apa, yaitu yang kita cek ya ini kita pastikan kembali apakah berkas yang sudah kita upload itu sudah sesuai dengan ketentuan. Misalkan untuk yang pertama surat pernyataan. Nah, di sini kita pastikan kembali, teman-teman bisa manfaatkan fitur di sini ya, yaitu tombol lihat ini untuk melihat berkasnya satu persatu. Apakah pada berkas yang sudah kita upload ini sudah sesuai dengan data diri kita masing-masing ataukah belum? Apakah sudah sesuai dengan persyaratan instansi atau belum, baik itu dari segi jumlah, jenis maupun juga formatnya. Dan kita pastikan juga bahwa di sini sudah tersemat yaitu materai elektronik teman-teman. Nah, setelah kita pastikan data ini sudah benar, yaitu untuk di bagian berkas, maka kita bisa klik tutup untuk mengecek berkas berikutnya. Dan berikutnya teman-teman dicek kembali untuk berkas-berkas yang lainnya.
Misalkan surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi apakah sudah benar ditandatangani dan dibubuhi dengan materai elektronik ataukah belum. Teman-teman bisa klik di sini tombol lihat, caranya seperti yang tadi ya. Kita pastikan kembali untuk di bagian surat lamaran. Setelah itu kita pastikan kembali untuk kartu tanda penduduk. Apakah di sini setelah teman-teman klik lihat ini adalah benar-benar KTP kita ataukah tertukar. Kemudian kita cek ijazah apakah sudah sesuai, kemudian cek transkrip apakah sudah sesuai, pas foto apakah sudah sesuai. Jangan sampai di sini kita upload berkasnya itu ditukarkan ya. Misalkan riwayat pekerja untuk yang pernyataan kita taruh di foto, foto di ijazah, ijazah di transkrip atau mungkin yang lainnya. Kita pastikan satu persatu untuk berkas ini sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan formasi jabatan yang kita lamar, dan kita pastikan untuk semua berkas ini terbaca dengan baik. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman yang lupa untuk mencetak kartu informasi akun ketika melakukan pendaftaran akun SSCSN, teman-teman bisa klik di sini untuk mencetak ulang kartu informasi akun. Setelah kita pastikan semua data ini sudah klik ya, sudah fix, sudah benar berkasnya, kita bisa klik di sini yaitu selanjutnya. Kemudian kita akan berada di halaman final atau halaman akhir, yang mana di sini nanti kita akan bisa meresume ya, resume ataupun juga nanti dilanjutkan untuk melakukan mengakhiri pendaftaran. Dan pastikan teman-teman di sini nanti batas akhir pendaftaran inilah sesuai dengan yang tertera di sini. Dipastikan teman-teman sudah klik tombol akhir pendaftaran sebelum batas waktu berakhir. Kalau misalkan kita telat untuk melakukan mengakhiri pendaftaran, sama halnya kita nggak ikut melakukan pendaftaran P3K Guru. Nah, pada bagian ini setelah kita memastikan kembali seluruh data isian kita, mulai dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat dokumen, ini kita bisa checklist satu persatu. Sambil kita ingat kembali jangan sampai ada yang keliru ataupun juga salah. Nah, di sini misalkan jenis seleksi P3K Guru, maka di sini kita klik checklist di sini ya. Kemudian instansi kita apakah benar di sini kita klik checklist. Kemudian gelar depan kita ini kita klik checklist. Kemudian nama sesuai dengan ijazah apakah udah benar kita klik checklist. Kemudian gelar belakang ijazah apakah benar ini kita bisa klik checklist. Kemudian tanggal lahir ini sesuai dengan ijazah apakah udah benar. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah, tempat lahir, kemudian nama perguruan tinggi, pendidikan, ini kita checklist semuanya. Tahun lulus apakah udah sesuai. Kemudian nomor ijazah, kemudian juga tanggal ijazah. Kemudian untuk agama, nah ini status perkawinan, kemudian untuk tinggi badan, kemudian alamat domisili, ini kita checklist semua. Sekarang kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita akan mendapatkan halaman berikutnya. Nah, di sini kita checklist kembali yaitu di bagian tahun lulus. Nah, ini tahun lulus, kemudian IPK. Nah, untuk IPK 0, mengapa demikian? Dikarenakan di depan itu kan kita tidak mengisikan kan IPK-nya, maka di sini nggak terbaca. Termasuk juga jenis sertifikasi karena saya nggak punya, berarti di sini akan strip. Kemudian kabupaten kota. Nah, ini meskipun di sini jenis sertifikasi ini kita nggak punya, maka tetap saja di sini kita harus checklist ya, karena kalau nggak checklist nanti nggak bisa diakhiri. Kemudian kabupaten kota kita pastikan, kemudian provinsi, kemudian nomor HP, pastikan nomor HP yang aktif, nomor telepon juga demikian, email juga masih bisa dihubungi dan dikirimi inbox. Kemudian jenis disabilitas kita pastikan apakah benar, kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi sudah ditandatangani dan juga dibubuhi e-materai. Ini kita kalau sudah lihat ini kita klik checklist. Kemudian surat lamaran ini sudah sesuai dengan persyaratan ataukah belum. Nah, ini kalian dari semua berkasnya ini bisa klik lihat ya untuk melihatnya sebelum di checklist. Coba saya akan melihat yang di bagian surat lamaran. Nah, sekarang kita pastikan kembali bahwa untuk seluruh berkas ini sudah sesuai ya. Misalkan ketika kita klik surat lamaran, maka di sini akan ditampilkan surat lamaran. Kita pastikan surat lamaran ini sesuai dengan arahan ya, sesuai dengan format yang diberikan oleh masing-masing instansi kita. Dikarenakan yang akan menjadi verifikator itu adalah verifikator dari instansi. Nanti sama halnya demikian, teman-teman bisa mengecek kembali untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya. Di sini kalau misalkan sudah fix ya, ini kita klik checklist. Kemudian KTP, silahkan cek kembali data KTP-nya apakah sudah terbaca dengan baik. Kemudian checklist, kemudian ijazah asli kita checklist. Kemudian transkrip nilai kita checklist, kemudian ini kita checklist, kemudian kita klik di sini, yaitu silahkan centang klik di sini, maka kita bisa scroll ke bawah dan bisa melakukan mengakhiri pendaftaran. Di sini nanti akan ada dua final checklist yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama di sini, ini di checklist, kemudian di sini juga di checklist. Setelah kita checklist, maka klik tombol akhir pendaftaran ini akan bisa aktif ya. Kalau misalkan ada salah satu saja yang nggak kita checklist, misalkan adalah
IPK nggak keluar, nggak kita checklist, atau sertifikasi nggak kita checklist, maka sama halnya dengan ini, yaitu kita kurang checklist, nanti kita nggak akan bisa mengakhiri pendaftaran ya. Nah ini nanti akan tampilan seperti ini, yaitu ini nggak bisa diakhiri kalau misalkan kita ini nggak checklist semuanya teman-teman. Setelah itu kita pastikan kembali semuanya. Setelah itu kita bolehlah untuk mengakhiri pendaftaran. Itu adalah hal-hal yang wajib kita lakukan ketika di halaman resume pendaftaran sebagai penentu final untuk kita bisa lulus seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi kalau kita lulus bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Kalau seleksi kompetensi kita lulus, kita nanti bisa diangkat menjadi P3K 2023. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.